Pendidikan akhlak anak untuk hindari perundungan. Belakangan marak kasus perundungan bullying di sekolah. Perbuatan ini berdampak negatif bagi korban, baik secara fisik maupun mental. Dampak fisik yang dapat terjadi akibat bullying antara lain luka-luka, cedera, atau bahkan kematian. Sementara dari segi mental, bisa mengakibatkan depresi, kecemasan, gangguan makan, atau bahkan bunuh diri. Untuk mencegah terjadinya bullying, diperlukan peran dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Belakangan marak kasus perundungan atau sering disebut bullying di sekolah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang terungkap dan menjadi berita di media massa berdasarkan data. Selama periode tahun 2016 sampai tahun 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima aduan dari 480 anak yang menjadi korban bullying di sekolahnya. Sementara itu, data dari Biro Data dan Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KMNPPPA) menunjukkan sebanyak 251 anak berusia 6-12 tahun menjadi korban kekerasan di sekolah pada periode Januari-April tahun 2023 dengan persentase sebanyak 142 anak perempuan. Sedangkan 109 korbannya adalah anak laki-laki. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan pada anak, khususnya anak usia sekolah dasar, masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Jumlah korban yang cukup tinggi, yaitu 251 anak, menunjukkan bahwa kekerasan pada anak merupakan fenomena yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Secara pengertian sederhana, bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah atau rentan. Perilaku ini dapat berupa fisik, verbal, emosional, atau cyberbullying, yakni bentuk bullying yang dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial, pesan singkat, atau email. Tindakan bullying merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif terhadap korban, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Dari segi fisik, dapat berdampak berupa luka-luka, cedera, atau bahkan kematian. Sementara dari segi dampak emosional, korban bullying akan mudah menderita depresi, kecemasan, rasa takut, dan rendah diri. Sedang dari sosial, korban perundungan akan ditimpa kesulitan bersosialisasi, menarik diri dari lingkungan, dan bahkan putus sekolah. Yang jauh lebih bahaya, para korban bullying berisiko mengalami masalah kesehatan mental, seperti gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan makan. Selain itu, korban perundungan berisiko mengalami masalah perilaku, seperti penyalahgunaan zat, tindak kriminal, dan bunuh diri. Kemudian ada pertanyaan, kenapa anak-anak sekolah gampang marah dan melakukan tindakan bullying? Jawaban singkatnya dari segi ilmu psikologi adalah, karena anak muda, khususnya remaja, mengalami perubahan hormonal dan emosional yang signifikan. Perubahan ini dapat menyebabkan mereka lebih mudah marah dan melakukan tindakan bullying. Di sisi lain, faktor penyebabnya juga bisa dikarenakan perubahan hormonal. Pubertas adalah masa di mana remaja mengalami perubahan hormonal yang pesat. Perubahan ini dapat menyebabkan berbagai perubahan fisik, termasuk perubahan suasana hati dan emosi. Remaja mungkin merasa lebih mudah marah, sensitif, dan mudah tersinggung. Yang tak kalah penting, anak remaja juga menghadapi banyak tekanan sosial. Tekanan ini dapat berasal dari teman sebaya, keluarga, dan sekolah. Tekanan sosial ini dapat menyebabkan stres, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kemarahan dan melampiaskan kepada teman-teman sekitarnya. Sebagaimana agama yang rahmat bagi alam semesta, Islam mengutuk keras tindakan bullying. Islam mendorong sikap kasih sayang, keadilan, dan perdamaian dalam hubungan antar individu. Tindakan bullying atau penindasan terhadap orang lain dilarang dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai tindakan yang salah dan tidak etis. Lebih lanjut, Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia memiliki nilai yang tinggi dan harus dihormati. Tindakan bullying dapat merusak kesejahteraan fisik dan mental seseorang. Korban bullying dapat mengalami masalah kesehatan fisik, seperti sakit perut, sakit kepala, atau gangguan tidur. Yang lebih berbahaya, korban bullying juga dapat mengalami masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres pasca trauma PTSD. Dalam Al-Quran,
Al-Hujurat 49 ayat 11 berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim." Kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengantisipasi agar anak tidak menjadi pelaku bullying? Jawabannya adalah menanamkan akhlak mulia pada anak sejak usia dini. Seorang orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak dengan baik dan benar. Menanam karakter dan budi pekerti yang baik adalah solusi untuk memutus mata rantai bullying. Pendidikan akhlak mulia bagi anak sangatlah penting, karena akan menjadi bekal bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang baik dan bahagia di masa depan. Pendidikan akhlak mulia akan membantu anak untuk membentuk karakter yang baik, seperti jujur, adil, bertanggung jawab, santun, dan penyayang. Karakter yang baik tersebut akan sangat bermanfaat bagi anak dalam menjalani kehidupan di masa depan, baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat, maupun di tempat kerja. Lebih dari itu, akhlak yang baik melindungi anak dari perbuatan buruk. Pendidikan akhlak mulia akan mengajarkan anak untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk, serta untuk menghindari perbuatan buruk. Hal ini akan melindungi anak dari berbagai macam bahaya dan permasalahan di masa depan. Rasulullah bersabda, artinya, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Hr At-Tirmizi dan Hakim. Pada sisi lain, terdapat juga sebuah hadits yang mengatakan anak adalah penghalang dari api neraka. Pesan yang terkandung di dalamnya baik dan dapat dijadikan pedoman oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Orang tua harus menyayangi, mengasihi, dan membimbing anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Orang tua juga harus memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Pasalnya, anak-anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara oleh orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus bertanggung jawab atas pendidikan dan kesejahteraan anak-anaknya. Muliakanlah anak-anak kalian, karena sungguh memuliakan anak-anak itu dapat menjadi penghalang dari api neraka. Dengan demikian, menanamkan akhlak mulia pada anak sebagai solusi agar mereka tidak melakukan bullying pada temannya. Itu pun seyogianya anak-anak diberikan edukasi terkait bahaya dari perbuatan perundungan. Hal itu akan merugikan orang lain dan diri sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.